menjelaskan tentang pengertian artikel. Artikel merupakan karya tulis yang dirancang untuk dibuat dalam bentuk jurnal atau buku kumpulan artikel dan ditulis menggunakan tata cara ilmiah serta mengikuti pedoman atau konvensi yang berlaku. Artikel ilmiah dapat diangkat dari hasil penelitian, hasil pengamatan, kajian pustaka, atau pengembangan proyek. Selanjutnya, artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian merupakan hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel. Selanjutnya diterbitkan dalam bentuk jurnal dan memiliki kelebihan dibanding artikel yang ditulis dalam bentuk laporan teknik resmi. Isi dan sistematika artikel yaitu menggunakan sistematika tanpa angka atau abjad. Selanjutnya, tata cara penulisan artikel yang pertama dimulai dari judul, yaitu judul harus informatif, lengkap, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, yaitu antara kisaran 5 sampai 15 kata. Judul artikel harus memuat variabel-variabel atau kata kunci yang dapat mengembangkan masalah-masalah yang sedang diteliti. Kedua, nama penulis. Nama penulis itu ditulis di bawah judul dan tidak menggunakan gelar akademik atau gelar lainnya. Jika lebih dari 2 peneliti, maka hanya peneliti yang pertama yang ditulis di bawah judul dan peneliti yang lain dicatat. Selanjutnya, nama penulis. Nama penulis ditulis di bawah judul dan tidak menggunakan gelar akademik atau gelar lain. Apabila lebih dari 2 peneliti, maka hanya peneliti yang pertama yang ditulis di bawah judul dan peneliti yang lain ditulis di catatan kaki. Lembaga tempat peneliti bekerja ditulis di catatan kaki di halaman pertama. Jika memiliki sponsor, maka nama sponsor peneliti ditulis di catatan kaki pada halaman pertama dan diletakkan di atas lembaga asal peneliti. Perkenalkan, nama saya Lilis Granala Sirabutar. Saya akan menjelaskan mengenai abstrak dan kata kunci. Abstrak berisi pernyataan ringkas yang padat tentang ide-ide yang paling penting. Abstrak memuat masalah dan tujuan penelitian. Dalam prosedur penelitian, untuk penelitian kualitatif, termasuk deskripsi tentang subjek yang diteliti dan ringkasan hasil penelitian, bila dianggap perlu, juga kesimpulan dan implikasi. Pada dasarnya, abstrak berisi seperangkat pernyataan yang ditulis secara ringkas dan padat tentang isi artikel yang dianggap paling penting dalam sebuah artikel. Bagian kata kunci memuat kata-kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel itu. Pemilihan kata dianggap kunci didasarkan atas keperluan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. Dengan kata kunci ini, suatu artikel dapat ditemukan dengan mudah jika jurnal yang memuatnya telah melakukan komputerisasi dalam sistem informasi ilmiah. Tata cara penulisan abstrak dan kata kunci dalam sebuah jurnal merupakan bagian penting yang diatur dalam gaya selekung jurnal tersebut. Penulis artikel harus memerhatikan tata cara penulisan abstrak dan kata kunci yang berlaku untuk sebuah jurnal karena masing-masing jurnal mungkin mengikuti tata cara yang berbeda-beda. Kemudian, pendahuluan. Pendahuluan atau bagian ini menyajikan kajian pustaka yang berisi paling sedikit 3 gagasan, yaitu latar belakang atau rasional penelitian, rumusan masalah, dan wawasan pemecahan masalah.
Rumusan tujuan penelitian diharapkan tentang manfaat hasil penelitian. Selanjutnya, metode penelitian. Pada bagian ini menyajikan bagaimana penelitian itu dilakukan. Uraian disajikan dalam beberapa paragraf tanpa subbagian atau dipilah-pilah menjadi beberapa subbagian. Kemudian, metode penelitian. Pada judul bab ini berperingkat 1 dan ditulis sama dengan yang berlaku pada alternatif pertama. Paragraf dimulai 1,2 cm atau 7 ketukan dari tepi kiri, dan kemudian baris selanjutnya dicetak mulai darinya hasil. Bagian hasil ini menyajikan hasil-hasil analisis data yang dilaporkan, yaitu hasil data bersih. Bagian yang dilaporkan yaitu hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis. Hasil analisis boleh disajikan dengan tabel atau grafik. Tabel atau grafik digunakan untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. Apabila hasil yang disajikan cukup panjang, penyajian bisa dilakukan dengan memilah-milah menjadi subbagian-subbagian sesuai dengan penjabaran masalah penelitian. Apabila bagian ini pendek, bisa digabung dengan bagian pembahasan. Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk subtopik-subtopik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Baiklah, di sini nama saya Crescencia Sonia Wara. Di sini saya akan jelaskan tentang pembahasan. Tujuan pembahasan masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai. Menafsirkan temuan-temuan, mengintegralkan temuan-temuan penelitian di dalam kumpulan pengetahuan yang mapan, dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang ada. Yang berikutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan. Berdasarkan uraian pada kedua bagian itu, disebut kesimpulan disajikan dalam bentuk esai, bukan dalam bentuk material. Saran disusun berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik. Yang berikutnya, daftar rujukan. Daftar rujukan harus lengkap dan sesuai dengan rujukan yang disajikan dalam batang tubuh artikel ilmiah. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus sudah disebut dalam batang tubuh artikel. Demikian pula semua rujukan yang disebut dalam batang tubuh disajikan dalam daftar rujuk. Terima kasih.